Nilai sejarah tentang budaya, politik, pemerintahan, dan pembangunan daerah di masa lalu merupakan sebuah nilai moral dan etika luhur bangsa yang patut kita pelajari untuk mengambil manfaat yang berharga dalam melanjutkan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Kerajaan Sambas sejak awal sejarahnya pertama-tama berpusat di daerah Palu, kemudian berpindah di Kota Lama, Teluk Keramat, sampai pemerintahan Ratu Sepundak dan Ratu Anomkusumayuda. Ketika Raden Sulaiman mendirikan Kerajaan Sambas, ibu kota Sambas berada di Kota Bangun, Kota Bandir, dan Lubuk Madu. Sultan Muhammad Tajuddin pada tahun 1668 hingga 1708 membangun pusat Kesultanan Sambas di Muara Ulakan yang kemudian telah menjadi kota Sambas, pusat pemerintahan Sultan Sambas sampai tahun 1945. Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan daerah tingkat 2 di seluruh Kalimantan, Pasal 3 ayat 1 menyebutkan bahwa daerah tingkat 2 Sambas berkedudukan di Sambas. Berdasarkan hasil tersebutlah, maka wacana pemekaran Kabupaten Sambas mengemuka menjadi aspirasi rakyat Sambas yang telah berkembang sejak tahun 1960. Latar belakang aspirasi pemekaran wilayah berpangkal dari keinginan rakyat Sambas yang berkembang menjadi tuntutan agar ibu kota Kabupaten Sambas berada di kota Sambas. Setelah melalui berbagai komitmen perjuangan tiada henti, aspirasi selalu disuarakan secara gencar dengan melibatkan berbagai pihak serta melalui sebuah proses yang panjang dari tahun 1963 sampai tahun 1999. Maka bertepatan dengan 15 Juli 1999, upacara pemindahan dipilih dan disepakati dilaksanakan karena tanggal tersebut bersamaan dengan tanggal peresmian Istana Sultan Sambas yang baru, tanggal 15 Juli 1933 oleh Sultan Muhammad Mulia Ibrahim, sehingga sampai saat ini secara resmi tanggal 15 Juli dipakai sebagai hari ulang tahun perpindahan kota Sambas. Upacara peresmian pemindahan kantor Bupati Sambas dari Singkawang ke kota Sambas disambut meriah rakyat Sambas sebagai rasa syukur atas peristiwa bersejarah itu. Kembalilah kejayaan kota Sambas yang telah jaya sejak tahun 1600. Peristiwa ini mengingatkan rakyat Sambas kepada riwayat Raden Sulaiman yang telah menjadi Sultan Sambas pertama dengan gelar Sultan Muhammad Safiuddin I. Kembalilah gelora sejarah kejayaan Sambas pada masa sultan-sultan terdahulu, kejayaan Pangeran Anom, Sultan Muhammad Safiuddin II, dan Sultan Mulia Ibrahim Syafiuddin. Saat ini, era telah berubah. Tampuk pimpinan dan pemerintahan boleh berganti, akan tetapi semangat untuk mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan tetap terpatri di sanubari yang tak lekang dimakan zaman dan selalu terukir dengan tinta sejarah Kabupaten Sambas. Kini saatnya kita melangkah dengan semangat dan niat yang tulus dan ikhlas untuk melayani masyarakat Kabupaten Sambas di bawah nahkoda kepemimpinan Bupati Sambas Haji Satono dan Fahrul Rofi dalam Bahtera Sambas Berkemajuan. Satu tahun setelah dilantik oleh Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji di Gedung Balai Petitih 14 Juni 2021, Bupati dan Wakil Bupati Sambas Satono dan Fahrul Rofi segera bergegas melakukan pembenahan di berbagai sektor yang dituangkan dalam rangkai Sambas Berkemajuan melalui 9 program prioritas unggulan.
program bentuk iman, pembentukan insan madani. Kedua, program pengembangan One Village One Product atau satu desa satu produk unggulan lokal bersinergi dengan investasi. Ketiga, program Rusima, pengurusan izin di rumah. Keempat, program Tema Sepindu, tingkatkan ekonomi masyarakat melalui simpan pinjam terpadu. Kelima, program Pasminumas, program penyediaan air bersih dan air minum masyarakat. Keenam, program e-government. Ketujuh, program pelayanan diktan, peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan. 8. Program Pemuda Siap Kerja. Dan ke-9, program Green Growth, yaitu program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Di bawah panji kepemimpinan Satono Rofi telah melakukan berbagai upaya pembangunan daerah dan perbaikan pelayanan publik, melahirkan berbagai inovasi, serta mendapatkan penghargaan di tingkat daerah maupun nasional di berbagai kementerian dan lembaga. Meningkatnya tuntutan masyarakat terkait mutu pelayanan dan fasilitas kesehatan di Kabupaten Sambas di tengah pandemi COVID-19 telah mendorong pemerintahan Kabupaten Sambas dengan meluncurkan program berobat gratis untuk masyarakat yang disebut dengan program Sehat Satono Rofi atau Proseser. Lalu meresmikan Gedung Public Safety Center 119 dan pembangunan gedung kesehatan dan mendorong masyarakat untuk vaksinasi COVID-19. Guna untuk menjaga kesehatan masyarakatnya, Satono Rofi juga tidak melupakan faktor penting lainnya, yaitu dengan program pembangunan Pasminumas, program penyediaan air bersih, dan air minum masyarakat. Dalam sektor infrastruktur, Satono Rofi bersama dengan jajarannya terus melakukan pembangunan guna memberikan fasilitas terbaik untuk masyarakat seperti pembangunan jembatan Sambas berkemajuan yang dibangun tanpa menggunakan APBD dan sampai saat ini telah dibangun 25 jembatan. Selain itu, peningkatan dan perbaikan jalan rusak dan pemantauan rencana renovasi sekolah-sekolah. Kemajuan di bidang pelayanan publik juga dapat dirasakan masyarakat Kabupaten Sambas. Kini, masyarakat Kabupaten Sambas memiliki Gedung Safar sebagai pusat pelayanan publik terpadu satu pintu dalam pengurusan perizinan. Selain itu, program Rusmina mengurus izin rumah juga merupakan program unggulan untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus izin usaha di setiap kecamatan. Selain itu, pengembangan kewirausahaan UMKM dan menciptakan iklim usaha investasi produk lokal juga menjadi perhatian Satono Rofi, yakni dengan program pengembangan One Village One Product, program Pemuda Siap Kerja, serta program Green Growth. Program lain yang dianggap tidak kalah penting di era kepemimpinan Satono Rofi adalah program bentuk iman, yaitu untuk membentuk manusia yang menjunjung tinggi nilai norma hukum yang ditopang oleh penguasaan iman, ilmu, dan teknologi yang berperadaban. Salah satu fasilitas untuk meningkatkan penguasaan literasi dan ilmu adalah terbangunnya gedung layanan perpustakaan daerah yang dilengkapi dengan lift dan studio teater. Tentunya pada momen hari jadi Kabupaten Sambas ke-391 dan hari ulang tahun perpindahan Kabupaten Sambas ke-23 yang juga bertepatan dengan 1 tahun pertama Satono Rofi menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sambas, masih banyak pekerjaan rumah serta agenda kerja pemerintahan Kabupaten Sambas yang belum tercapai. Satono Rofi saat ini memprioritaskan pada pembangunan infrastruktur sesuai dengan RPJMD yang telah digagas. Meski di tengah keterbatasan anggaran pemerintah daerah yang terbatas, tidak menjadi halangan serta menyurutkan niat dan tekad pemerintah Satono Rofi beserta jajarannya untuk terus membangun dan berusaha mempersembahkan yang terbaik bagi masyarakat melalui lobi-lobi dan diplomasi ke tingkat provinsi
dan daerah. Hal ini semata-mata dilakukan untuk mewujudkan pembangunan yang optimal di negeri Sambas tercinta. Semoga di hari Kabupaten Sambas yang ke-391 dan hari ulang tahun perpindahan Ibu Kota Sambas ke-23, Kabupaten Sambas di bawah Panji kepemimpinan Satono Rofi dapat mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat beriman, berkemandirian, maju, dan berkelanjutan. Semua ini tidak mudah, akan tetapi dengan ketulusan doa dan dukungan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Sambas, maka hal ini dapat terwujud secara bertahap dengan niat yang ikhlas dalam menjalankan roda pemerintahan. Akhirnya, jika kita mempunyai niat yang kuat di dalam hati, maka seluruh alam semesta akan bahu-membahu mewujudkannya. Dirgahayu, peringatan Hari Jadi Kota Sambas ke-391 dan HUT Perpindahan Ibu Kota Sambas ke-23. Salam Sambas berkemajuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.